Shalom, selamat pagi Sobat Karunian yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk pagi ini kami akan belajar dari firman-Mu dan biarlah firman-Mu memberikan kami pengertian dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, Sobat Karunian, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang apa itu tulah. Ya. Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 10 saya akan baca untuk kita. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Ya, Sobat Karunian yang diberkati Tuhan, tulah adalah kemalangan yang menimpa baik itu kepada pribadi maupun suatu kelompok yang disebabkan oleh kutuk atau hukuman. Ya, nah menurut gambaran Alkitab dinyatakan bahwa Tuhan menghukum para musuh-musuhnya dengan tulah dan penderitaan. Ya, misalnya seperti tulah yang terjadi di Mesir, di mana waktu itu karena Firaun mengeraskan hatinya dan melarang umat Israel keluar dari Mesir. Ya, Sobat Karunian, Israel atau Yakub dulunya adalah memang orang Kanaan. Mereka pindah ke Mesir karena ada suatu bencana kelaparan yang cukup panjang, yaitu 7 tahun yang ada di Israel, sehingga mereka akhirnya pindah ke Mesir. Di sana yang memerintah waktu itu adalah Raja Firaun dan salah satu anak Yakub yaitu Yusuf menjadi penguasa yang dipercaya oleh raja untuk memerintah juga di sana. Ya, nah keturunan dari Yakub ini atau Israel ini kelamaan semakin banyak dan semakin banyak jumlahnya. Hal ini membuat Firaun yang memimpin, yang berkuasa pada waktu itu, ini adalah Firaun yang setelah menggantikan yang pertama ya. Nah, jadi dia mulai gusar dengan melihat kondisi jumlah dari bangsa Israel yang semakin bertambah dan bertambah banyak. Kekhawatirannya ini karena dia takutkan ketika suatu hari nanti orang-orang Israel akan memberontak dan berusaha mengambil alih pemerintahan di Mesir. Ya, inilah kekhawatiran Firaun yang mendasari kenapa dia akhirnya memerintahkan untuk orang-orang Israel yang ada di Mesir mengalami tekanan kerja paksa yang luar biasa. Ya, nah Sobat Karunian, pembelajaran apa sih yang bisa kita petik dari ayat ini atau dari renungan pagi ini? Yang pertama, bahwa Tuhan itu memperhatikan apapun yang kita alami dan selalu mendengar apapun yang menjadi seruan hati kita. Ya. Berikut yang kedua adalah Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita dari segala tekanan, tantangan yang menghimpit kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Ya, oleh karena itu Sobat Karunian, janganlah kita pernah takut atau gentar ketika kita menghadapi tekanan, tantangan yang berat dalam kehidupan kita, apapun itu ke depannya. Ya, tetaplah berusaha dan tetaplah berdoa, berseru kepada Tuhan dan tetaplah hidup dalam kebenaran. Percayalah bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dengan caranya yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.
Dimuliakan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh belajar bahwa dalam tekanan, dalam situasi yang sulit, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Engkau selalu mendengar apapun yang menjadi seruan hati kami. Maka kami serahkan hidup dan masa depan kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan terus menjamin dan menjaga kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Thank you.